Flender berdiri di sana dengan wajah dingin, penampilan yang benar-benar tidak memihak dan tidak dapat rusak. Ekspresinya memberitahu para siswa, jangan berpikir untuk menggertaknya. Dalam hati Oscar, tawa telah lama bersemi, ekspresi di matanya dengan jelas mengungkapkan cahaya vulgar, terutama memperhatikan Ning Rongrong. Jika ada yang bisa mengatakan, saat ini dia benar-benar berpikir untuk mencium Flender beberapa kali. Di dalam hatinya diam-diam berkata, "Din, aku mencintaimu." Flender melakukan ini tidak hanya untuk membiarkan semua orang menimbulkan perasaan mengidentifikasi dengannya, untuk Oscar sendiri, hatinya juga memiliki kepuasan yang ekstrim. Ning Rongrong memakan sosisku, pikiran ini saja membuat Oscar agak bersemangat. Oscar secara bersamaan mengulurkan kedua tangannya, dan dengan senyum gelap, membacakan mantra rohnya dengan lantang. Aku ayahmu punya sosis besar. Aku ayahmu punya sedikit sosis. Satu tebal dan satu tipis, dua sosis dengan rasa yang sangat berbeda muncul secara terpisah di telapak tangan Oscar. Dengan senyum gelap, berkata, siapa yang pertama? Dai Mubai dan Ma Hongjun sebelumnya telah mengalami hal yang sama, meskipun hati mereka masih dibayang-bayangi, sampai batas tertentu mereka masih bisa menahannya. Saat keduanya bersiap untuk melangkah maju, berpikir lebih baik untuk menyelesaikannya dan menyelesaikan kelas hari ini. Satu orang bergegas lebih dulu. Aku akan pergi. Diiringi suara yang tajam dan jernih, Ning Rongrong berjalan di depan Oscar dengan langkah besar, kedua tangan terulur, secara terpisah meraih sosis besar dan sosis kecilnya. Siapa sangka Ning Rongrong secara tak terduga akan memimpin. Dai Mubai dan Ma Hongjun berhenti di ambang melangkah keluar. Mereka berdua ingin melihat apakah Ning Rongrong akan memakan sosis transformasi roh Oscar. Ekspresi Ning Rongrong sangat tenang, hanya matanya yang dipenuhi keengganan untuk mengkhianati hatinya. Lagi pula dia masih hanya sedikit rindu. Bagaimana mungkin dia bisa sepenuhnya menutupi suasana hatinya? Ya, melewati satu malam itu, dia masih memutuskan untuk tinggal. Tanpa kompromi apapun, dia ingin membuktikan bahwa dia bisa memberikan semuanya untuk dilihat orang-orang di Akademi Shrek. Buktikan bagaimana caranya? Itu dengan melampaui semua siswa, dan mendapatkan kekuatan roh yang lebih kuat dari mereka. Promosi Oscar ke peringkat ke-30, setara dengan satu langkah lebih lanjut yang memperburuk hati Ning Rongrong, itulah mengapa dia yang pertama keluar. Melihat ekspresi wajah Ning Rongrong, Oscar tiba-tiba merasa merinding. Ning Rongrong meraih sosis besar itu dan dengan keras menggigit seteguknya, penampilan itu benar-benar agak ganas. Melihat ekspresinya, Oscar dengan jelas merasakan tubuhnya kesemutan, tanpa sadar mundur selangkah. Ning Rongrong menelan sosis besar dan sosis kecil Oscar. Ketika baru memulai, dia masih memiliki gagasan untuk menghadapi kematian dengan ketenangan hati. Tetapi setelah menelan sosis segar dan sosis yang diawetkan, dia menemukan bahwa rasa dari kedua jenis spirit makanan Oscar ini secara tak terduga sangat enak. Apalagi sosis segar besar itu, setelah masuk ke perut langsung menebarkan perasaan hangat ke seluruh tubuh. Setelah satu malam tanpa tidur, dia yang awalnya sudah sangat lelah jelas merasakan semangatnya bangkit, perasaan seolah-olah tubuh dipenuhi dengan kekuatan. Apa yang dikatakan Dekan Flender benar? Semangat sistem pangan orang ini memang luar biasa. Terlahir di Seven Treasures Glazed Tile School, Ning Rongrong secara alami akrab dengan roh sistem makanan, dan juga memakannya. Tetapi minuman keras sistem makanan yang sebelumnya dia makan tidak dapat memberikan efek secepat sosis segar Oscar yang besar. Bahkan jika itu lebih dari 40 peringkat sistem makanan Spirit Master, mereka masih tidak dapat melakukan bahkan sedikit dari ini. Ini benar-benar pertanyaan tentang bakat bawaan. Sosis segar besar Oscar kebetulan juga merupakan efek cincin roh pertamanya, pemulihan. Pemulihan semacam ini memiliki efek yang komprehensif, selain memberikan rasa kenyang, namun juga berdampak pada perawatan dan pemulihan. Efek pemulihan berbanding lurus dengan kekuatan roh Oscar. Oscar probing bertanya, apakah kamu lapar? Ning Rongrong menjilat bibir merah mudanya, wajahnya menampakkan senyum lembut. Sosismu, satu gigitan terasa cukup enak. Oscar sekali lagi merasakan kesemutan, senyum Ning Rongrong terasa seperti senyuman setan. Ning Rongrong berbalik, pandangan menyapu setiap siswa, akhirnya berhenti di Flender. Dia menggunakan tindakan untuk membuktikan bahwa dia tetap dengan kekuatannya sendiri. Dai Mubai dan Ma Hongjun satu demi satu makan sosis segar dan kering Oscar, Tang San berjalan ke depan keempat, dengan agak tak berdaya mengambil Oscar untuk keempat kalinya mengubah jiwa. Seorang gadis seperti Ning Rongrong bisa melakukannya, jadi mengapa itu mustahil baginya? Dengan sikap seperti ini, Tang San meneguk sosis segar dan kering Oscar. Dengan sangat cepat, dia juga memiliki perasaan yang sama dengan Ning Rongrong. Bahkan mungkin lebih jelas lagi,
Sosis yang masuk ke perut menciptakan rasa hangat yang beredar di seluruh tubuh, rasa sakit di organ dalamnya tiba-tiba menghilang, seluruh tubuhnya terasa seolah-olah penuh kekuatan. Agak kagum dia melihat Oscar, persepsi Tang San tentang dia jelas telah berubah sedikit. Saat ini, hanya Xiao Wu dan Zhu Zuqing yang masih belum menyelesaikan tugas kelas hari ini. Xiao Wu agak memohon sambil melihat ke arah Tang San. Sepertinya berkata, "Tidak bisakah aku tidak makan?" Tang San tersenyum sedikit, berkata, "Bukan masalah besar, rasanya cukup enak. Anggap saja sebagai makanan yang Anda beli di jalan." Xiao Wu dengan enggan melangkah ke posisi kelima, praktis dengan mata tertutup memakan dua benda itu, kemudian menutupi mulutnya, menahan rasa mual dan menelan. Untungnya, setelah sosis segar Oscar segera berubah menjadi kehangatan yang menyebar di tubuh, tidak meninggalkan sisa rasa. Meskipun demikian, ekspresi Xiao Wu masih terlihat tidak sedap dipandang. Saat ini, dari semua siswa, hanya Zhu Zuqing yang belum menyelesaikan tugas hari itu. Tatapan semua orang juga tidak bisa membantu tetapi berkumpul padanya. Wajah kecil Zhu Zuqing berubah antara hijau dan putih, menggigit bibir bawahnya. Namun entah bagaimana tidak bisa membuat kakinya melangkah maju. Din Flander tiba-tiba berkata, "Zhu Zuqing, jika kamu ingin suatu hari bisa mengalahkan Dai Mubai, dan menginjak-injaknya, maka kamu tidak perlu ragu sekarang." Zhu Zuqing menatap kosong sejenak, melihat ke arah Flander. Wajah Flander menunjukkan senyuman langka, mengangguk dengan mata yang mengandung makna yang dalam. Dai Mubai pertama kali terpana, segera setelahnya memiliki wajah tak berdaya, di sampingnya Fatih dan Oscar sudah mencibir. Apa yang tidak diantisipasi oleh siapapun adalah, ekspresi di mata Zhu Zuqing tiba-tiba menjadi tegas, dengan langkah besar berjalan ke arah Oscar, kilat cepat meraih sosis di tangan Oscar dan meskipun semuanya memakannya seperti itu, kecepatannya bahkan sedikit lebih cepat dari Xiao Wu. Pandangan Dai Mubai padanya agak sedih, "Kamu benar-benar ingin mengalahkanku begitu banyak?" Zhu Zuqing dengan tegas memelototinya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Flander mengangguk puas, berkata, "Bagus, kalian semua sudah lulus pelajaran hari ini, kalian semua harus ingat, ketika kalian bersama di masa depan, Oscar adalah persediaan logistik kalian. Lupakan mantera roh yang tidak masuk akal itu, untuk menyelamatkan hidup Anda dan membiarkan diri Anda menjadi lebih kuat, untuk menampilkan seluruh kekuatan Anda, bahkan melebihi penampilan Anda yang biasa, adalah yang paling penting. Sekarang, Anda semua kembali untuk bersiap, Anda memiliki waktu 1 hari untuk menyesuaikan diri dan beristirahat. Besok pagi kalian semua akan berangkat. Guru Zhao Wuji akan membawa Anda ke hutan besar Stardow untuk membantu Oscar mendapatkan cincin roh ketiganya. Ini bukan hanya masalah Oscar saja, ini juga pengalaman untuk kalian semua sebelum bertemu dengan monster roh 1000 tahun. Zhao Wuji tidak akan begitu saja turun tangan, semuanya tergantung pada dirimu sendiri." Bagus, diberhentikan. Setelah 2 hari kelas, Tang San telah menemukan metode pengajaran Akademi Shrek sangat aneh, tanpa peraturan tertib dari Akademi Nuoding sebelumnya. Setiap hari dibatasi untuk pergi ke kelas dan seterusnya, daripada menggunakan metode yang sedikit khusus untuk meningkatkan kemampuan mereka. Penggunaan semangat dari pertempuran nyata yang lebih signifikan dan pembelajaran melalui pengalaman. Hal ini tidak diragukan lagi memiliki efek yang jauh lebih baik daripada selalu dikuliahi tentang pengetahuan teoretis. Dan juga, dia bisa merasakan bahwa Dekan Flander tidak hanya mengajar sesuai dengan kemampuan siswa, mengajar mereka tentang bagaimana menjadi Spirit Masters yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama juga mengajari mereka prinsip-prinsip untuk bertingkah laku sendiri. Oscar jelas menjadi sangat bersemangat karena mencapai peringkat ke-30. Setiap level penuh kekuatan roh Master Roh meningkat, kekuatan roh satu peringkat ini tidak perlu bergantung pada kultivasi mereka lebih jauh. Saat mendapatkan cincin roh, energi tambahan cincin roh akan menggantikan apa yang kurang dalam satu peringkat ini dan selanjutnya menerobos ke tahap berikutnya. Keadaan seperti ketika Tang San memperoleh cincin roh pertamanya dan langsung maju ke peringkat ke-13 sangat jarang. Itu karena kekuatan roh penuh bawaannya, atau mungkin untuk mengatakan itu karena keterampilan surga misteriusnya telah berkembang hingga kemacetan. Semua orang kembali ke asrama mereka, bahkan jika mereka semua dianggap jenius dari generasi mereka. Termasuk Ning Rongrong wanita sombong ini, mereka masing-masing tahu pentingnya kultivasi mereka. Ingin menjadi tangguh, selain dari 1% bakat, masih membutuhkan 99% usaha. Bahkan jika 1% itu lebih signifikan, bagaimana mereka bisa mengurangi 99% itu? Little Sun, besok saat kita akan berangkat ke Stardow Great Forest, katakan, cincin roh apa yang harus saya dapatkan yang bahkan lebih cocok untuk meningkatkan efek tambahan sosis saya? Oscar tidak perlu berkultivasi lagi. Saat ini dia hanya harus menunggu sampai besok, dan sekembalinya ke asrama mau tidak mau bertanya kepada Tang San. Tang San berkata sambil tersenyum,
Ini juga tergantung pada kesempatan, makhluk roh datang dalam keanehan fantastis dari setiap deskripsi, yang dapat mengatakan betapa buruknya makhluk roh yang mungkin ditemui. Dua cincin roh pertama Anda adalah satu untuk pemulihan, satu untuk detoksifikasi. Cincin roh ketiga ini hanya perlu meningkatkan lagi jenis efek tambahan, atau memperkuat dua efek tambahan pertama, keduanya mungkin. Oscar, Anda seharusnya pergi ke Stardew Great Forest sebelumnya. Beritahu saya tentang bagaimana rasanya di sana. Oscar mengangguk, berkata, hutan besar Stardew adalah tempat yang bagus, tentu saja, juga tempat yang sangat berbahaya. Itu adalah buayan binatang buas, tempat paling favorit dari guru roh yang kuat. Tentu saja, itu juga tempat cedera terbesar Spirit Masters. Tang San berkata, apakah itu hutan binatang buas tawanan dari kekaisaran Dou surga kita? Oscar berkata, tentu saja tidak. Hutan binatang buas penangkaran itu dihitung sebagai kentut, bahkan binatang roh 1000 tahun sangat sulit ditemui. Hanya level Spirit Scholars dan Spirit Masters yang akan pergi ke sana. Stardew Great Forest salah satu dari 3 habitat Spirit Beast terbesar di benua Dou Luo kami. Area ini sangat besar, hampir sama dengan wilayah Kerajaan Balak, yang mencakup perbatasan Kekaisaran Surga Dou dan Kerajaan Bintang Luo. Di dalamnya, 2/5 wilayah berada di Kekaisaran Dou surga kita, 3/5 lainnya berada di Kekaisaran Bintang Luo. Ini adalah hutan purba yang sangat luas, medan interior hutannya rumit, dengan lahan basah, rawa, dan sebagainya. Makhluk roh di sana juga sangat menakutkan. Semakin dekat ke tengah hutan, semakin kuat makhluk roh itu. Dikatakan, di dalamnya bahkan ada ratusan ribu tahun makhluk roh. Setiap guru jiwa, selama dia cukup kuat, dengan keberuntungan, dapat menemukan cincin roh yang paling cocok di dalamnya. Cincin roh keduaku diperoleh di hutan besar Stardew. Mata Tang San bersinar, jadi sebenarnya seperti ini. Saya harap kali ini Anda dapat menemukan keuntungan yang lebih baik. Oscar tertawa terbahak-bahak, kalau memang seperti itu, maka setelah itu akan ada cukup sosis untuk dimakan semua orang sesuka mereka. Apa katamu adikku? Haha. Setiap orang tidak memiliki terlalu banyak hal yang dapat mereka persiapkan dalam satu hari. Dan di awal hari kedua, setelah makan pagi, saat semua orang berkumpul di halaman, Zhao Wuji sudah ada di sana menunggu mereka. Melihat Zhao Wuji, semua siswa agak tercengang, ingin tertawa tetapi tidak berani tersenyum. Zhao Wuji memang terlihat dalam keadaan menyesal. Di wajahnya setidaknya 3 memar hitam kebiruan belum luntur, apalagi mata kirinya tampak seperti panda, membuat orang tidak bisa menahan tawa. Tentu saja, meski konyol bahkan 7 siswa Tang San masih terkejut. Bagaimana Zhao Wuji bisa menjadi seperti ini? Tang San ingat dengan sangat jelas, meskipun hari itu dia agak membuat Zhao Wuji tidak nyaman, dia tidak berhasil meninggalkan memar di wajahnya. Tapi wajah Zhao Wuji tampak seperti telah dipukul dengan sesuatu yang tumpul. Dengan kekuatan peringkat 76, di samping kekuatan pertahanan Vajrabar yang kuat, siapa yang bisa melukainya? Mungkinkah Dekan Flender? Tapi, dengan All Spirit Flender adalah sistem serangan ketangkasan Battle Spirit Master, keinginan untuk memukul Zhao Wuji seperti ini masih tampak mustahil. Apa yang kamu lihat, anak nakal kecil? Apakah Anda membutuhkan pukulan? Mendengar kata-kata, bocah kecil, Xiao Wu jelas agak enggan, dengan suara rendah berkata, mengapa tidak mengatakan beruang buta kecil? Mata Zhao Wuji membelalak. Xiao Wu, apa yang kamu katakan? Tang San melangkah ke samping, melambaikan tangannya di belakang punggungnya pada Xiao Wu, sambil menyembunyikannya di belakangnya, untuk menahan gairah dalam pidatonya. Melihat Tang San, ekspresi Zhao Wuji dengan jelas mengungkapkan beberapa kecanggungan, dan tidak menyelidiki kata-kata Xiao Wu, sambil mendengus, berkata, baiklah, semuanya berangkat. Mubai, kamu yang memimpin. Dai Mubai mengangguk sekali, ekspresinya segera menjadi serius, berkata kepada yang lain, Stardew Great Forest tidak bisa menjadi tempat untuk bermain-main dengan berisik, ada banyak makhluk roh di dalamnya, dan juga sangat agresif, terhadap kita manusia mereka tidak memiliki kesan yang baik. Setiap orang pasti harus berhati-hati. Oke. Tang San, pergilah dulu. Oscar, Ning Rongrong, kalian berdua ikuti di belakang Tang San. Fatih, Xiao Wu, kalian berdua di kiri dan kanan. Saya dan Zhu Zuqing ada di belakang. Setelah memasuki hutan, kita harus lebih menjaga ketertiban seperti ini, tetap waspada setiap saat. Semuanya berangkat. Mengenai pengaturan Dai Mubai, Tang San diam-diam mengaguminya di dalam hatinya, layak untuk murid tertua dan terkuat, rencananya sempurna, dengan 2 sistem tambahan Spirit Masters terlindungi di tengah, dalam kekuatannya sendiri yang kedua setelah ditempatkan. Di baris pertama,
Dai Mubai terkuat sendiri mengikuti di belakang, barisan belakang selalu lebih penting daripada barisan depan. Lagi pula, dia masih memiliki dua Fatih dan Xiao Wu di sayap kiri dan kanan untuk penguatan kapan saja. Di belakang Dai Mubai harus lebih waspada ke arah yang lebih. Zhao Wuji hanya pengamat yang acuh tak acuh di samping. Tanpa bergabung dengan formasi mereka, berjalan keluar dari akademi bersama dengan 7 siswa. Di sini tentu saja tidak ada gerbong. Begitu keluar dari akademi, semua orang segera lari. Tidak lama setelah mulai berlari, para siswa mulai memahami pentingnya kelas kedua dekan Flender. Berkat pengalaman kemarin dan kritik Flender, semua orang tentang sosis Oscar sudah tidak lagi merasa jijik. Berlari terus-menerus, bahkan jika itu adalah Dai Mubai dan Tang San terkuat, kekuatan fisik mereka terus terkuras. Tetapi diberi sosis Oscar, mereka heran menemukan, ketegangan dari sedikit lari ini pada dasarnya tidak dapat dianggap apa-apa. Setiap jam makan salah satu sosis transformasi roh Oscar, semua orang dapat secara langsung mempertahankan energi yang melimpah. Bahkan Ning Rongrong dengan susah payah dapat mengimbangi kecepatan semua orang. Tanpa penerapan yang benar, seseorang tidak akan pernah memahami pentingnya roh pembantu. Dan karena efek fantastis sosis Oscar, setiap orang memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru padanya. Dia menerima perlakuan terbaik, karena mereka masih belum memasuki hutan. Dai Mubai dan Tang San terkuat bergiliran menopang lengan Oscar, menopang sebagian bebannya ke depan, membiarkannya lebih mudah memulihkan energi roh untuk melanjutkan pekerjaan pendukung. Ning Rongrong secara alami tidak menjalani perawatan ini, dia tampak sangat pendiam. Sepanjang jalan juga tidak menggunakan Seven Treasures Glazed Pagoda untuk membantu semua orang. Sepenuhnya menjadi sangat tidak komunikatif, karena dia tidak menolak sosis Oscar, tetapi juga tidak menggunakan jiwanya. Samar-samar di dalam, tampak mengisolasi dirinya di luar kelompok. Hutan besar Stardou terletak di tenggara kerajaan Balak, berbagi perbatasan yang sangat pendek dengan kerajaan Balak, tetapi kota Sotuo sendiri juga berada di tenggara kerajaan, tidak jauh dari hutan besar Stardou, kurang dari 500 km. Oleh karena itu, ini tentu saja merupakan pilihan optimal bagi siswa Akademi Shrek untuk mendapatkan cincin roh. Dengan bantuan sosis Oscar, yang hanya menggunakan waktu 1 hari, saat malam tiba, Pesta Akademi Shrek sudah berjalan lebih dari 400 km. Melihat bahwa mereka tidak dapat mencapai tujuan hari ini, Zhao Wuji mengeluarkan perintah untuk beristirahat. Karena mereka baru saja mencapai kota kecil, jika mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh, sulit untuk mengatakan apakah akan ada persediaan. Memasuki kota kecil, itu jauh lebih ramai daripada yang dibayangkan Tang San. Ukuran kota kecil itu kira-kira 3 kali lipat dari desa tempat Akademi Shrek berada. Selain tidak memiliki tembok, ini secara tak terduga tampak seperti kota pasar kecil, jalanan dengan sejumlah besar toko, berbagai toko dengan segala sesuatu yang dapat terpikirkan oleh orang-orang. Suatu ketika Tang San mengamati dengan teliti, bisnis utama toko-toko di tempat ini secara tidak terduga sepertinya berhubungan dengan Spirit Master, misalnya beberapa toko yang khusus menjual senjata, menjual armor, menjual obat detoksifikasi atau restoratif, bahkan pakaian yang dijual semuanya memiliki selusin kantong. Di mana dimungkinkan untuk memuat semua jenis sampah, pakaian yang cocok untuk digunakan dalam petualangan Spirit Masters. Oscar mendesah berkata, apa yang disebut, penghuni gunung hidup dari gunung, penghuni pantai hidup dari laut, saya khawatir karena alasan ini. Kota kecil ini jelas mengandalkan hutan besar Stardou untuk bertahan hidup. Di sekitar hutan Stardou, kota-kota seperti ini mungkin tidak sedikit. Tang San agak heran berkata, tapi, jarak dari sini ke hutan besar Stardou masih lebih dari 100 km. Bukankah itu agak jauh? Oscar tersenyum berkata, Anda pasti terbiasa pergi ke hutan binatang buas tawanan nasional. Binatang buas tawanan itu relatif ringan, tidak terlalu bersemangat untuk menyerang manusia. Jenis makhluk roh liar yang menghuni hutan besar Stardou berbeda. Binatang roh tidak hanya lebih ganas, tapi beberapa binatang roh juga keluar dari hutan ke daerah sekitarnya. Jika sebuah kota terlalu dekat dengan hutan besar Stardou, itu mungkin dalam masalah. Tang San tersenyum dan mengangguk. Dalam hatinya diam-diam berkata, membaca 10.000 buku tidak sama dengan bepergian 10.000 li. Memang diucapkan benar, ketika bepergian seseorang dapat belajar lebih banyak dan lebih banyak lagi. Sekarang, Zhao Wuji telah menunjukkan hotel yang tampak sangat biasa di depan. Berkata, kami akan tetap di sana. Istirahat 1 malam dan berangkat lebih awal besok. Anda menanggung biaya penginapan dan makanan Anda sendiri. Akademi Shrek tidak makmur pada awalnya. Seperti Zhao Wuji dan Flender mereka semua tidak memiliki penghasilan. Situasi ekonomi mereka benar-benar tanpa ada yang merekomendasikannya. Tetapi kelompok Tang San masih menerima tunjangan Spirit Hall mereka, secara alami cukup untuk membayar setiap hari. Hotel itu adalah bangunan kecil 2 lantai. Lantai pertama adalah ruang makan sederhana, di lantai 2 adalah akomodasi.
Zhao Wuji menyewa satu kamar dan langsung naik ke lantai atas. Dai Mubai dan semua orang setelah hanya membicarakannya, menyewa kamar 4 orang untuk 4 anak laki-laki dan kamar 3 orang lagi untuk ketiga perempuan. Makan dulu lalu naik. Setelah makan sosis selama 1 hari, saya mual. Ma Hongjun mengatakan apa yang dipikirkan semua orang, dan termasuk Ju Zhuqing semuanya mengangguk setuju. Ketujuh orang itu menemukan meja di sudut dan duduk. Tang San bertanya pada Dai Mubai, bukankah kita akan memanggil Guru Xiao untuk makan bersama? Dai Mubai menggelengkan kepalanya, berkata, tidak perlu, bahkan jika guru keluar dia tidak akan suka kita membayar uang. Dia juga tidak akan menerima sedikit pun amal dari kita. Ini adalah peraturan dekan Flender. Fatih berkata, bukankah ini baik-baik saja? Segala sesuatu yang berbeda dan rapi, saya sangat menyukai jenis akademi yang memiliki perasaan artifisial. Dai Mubai membentak, sialan Fatih, kurangi omong kosong, kau yang memesan. Kamu akan makan paling banyak. Ma Hongjun dengan sangat kooperatif berkata, kalau begitu hari ini bukan atas undanganmu? Gaji Anda adalah yang tertinggi, Anda kaya. Dai Mubai tersenyum tipis, berkata, menjamu tamu tidak masalah, semua orang yang belajar di Shrek bersama juga takdir, aku yang tertua, jadi makan malam ini adalah sambutan untuk grup Tang San. Fatih tertawa, wajah bulat kecil yang gemuk itu segera bergoyang. Bagus, sangat bagus. Tenanglah, Bos Dai, aku tidak akan meninggalkan apapun untukmu. Dengan sangat cepat, Fatih menunjukkan kepada semua orang penilaian akan makan Dai Mubai tentang dirinya. Memanggil pelayan, secepat kilat dia memesan lebih dari 10 hidangan, sangat banyak hidangan dengan nama yang bahkan Tang San belum pernah dengar. Tetapi Fatih memiliki penampilan yang bahagia dan bersemangat. Cukup bagus, meskipun tempat ini tidak besar, semuanya benar-benar luar biasa. Saya harap rasanya juga lebih enak. Dai Mubai tanpa daya berkata, Fatih ini, selain sebagian dari gajinya yang dihabiskan untuk wanita, sisanya semua makanan. Saya benar-benar percaya bahwa jika Anda bukan guru jiwa, Anda pasti akan menjadi juru masak. Meskipun ketujuh orang itu duduk mengelilingi meja, suasananya sama sekali tidak bisa dianggap harmonis. Dengan wajah dingin Ju Zhuqing dan kepala tertunduk Ning Rongrong memikirkan beberapa kekhawatiran. Untungnya mereka memiliki Fatih di sini untuk bantuan komik, jadi suasananya tidak bisa dianggap terlalu kaku. Di ruang makan sekarang sudah duduk 6 atau 7 pelanggan. Pada saat ini, 8 pesta tiba-tiba masuk dari luar, agak mirip dengan kelompok Tang San. Pemimpinnya tampak seperti pria parubaya berusia lebih dari 40 tahun. Dalam penampilan dia juga dianggap tampan, dengan rambut disisir sangat cerah, seluruh mengenakan gaun guru jiwa putih bulan bahkan lebih luar biasa indah, disulam dengan desain berwarna perak, berkelap-kelip bersinar saat dia bergerak. Mengikuti di belakang pria parubaya adalah 6 pria dan 1 remaja wanita, tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dengan pakaian serupa gaun guru roh berwarna putih bulan, hanya tanpa sulaman benang perak pria parubaya sebelumnya. Tapi apakah itu pria parubaya atau pemuda yang mengikuti di belakang? Di bahu kiri ada simbol lingkaran biru hijau. Di dalam lingkaran itu tersulam karakter berwarna serupa, Blue Sun Sine. Dari pakaian mereka, orang dapat dengan jelas melihat bahwa orang-orang ini adalah Spirit Masters. Parti Tang San semuanya mengenakan apa yang mereka inginkan, tidak terlihat berbeda dari orang biasa, sementara orang-orang ini lebih banyak pamer. Ketika pemilik ruang makan melihat mereka masuk, dia buru-buru pergi untuk menyambut mereka, mengangguk dan membungkuk tidak cukup sopan. Seperti yang dikatakan Oscar, kota kecil ini mengandalkan hutan besar Stardew untuk mencari nafkah, atau dengan kata lain secara singkat, mengandalkan Spirit Masters untuk mencari nafkah. Guru jiwa bukan hanya panggilan mulia, itu juga panggilan kaya. Pemiliknya secara alami tidak berani ceroboh. Tinggi cewek itu lumayan bagus, Bos Dai, orang-orang itu pasti dari Akademi Sinar Matahari Biru. Mata Fatih menatap tak tergoyahkan pada gadis di antara 8 orang itu. Tidak dapat disangkal bahwa gadis itu memang memiliki ketampanan, juga dianggap berada di level menengah atas. Meskipun Xiao Wu, Zhao Zhuqing dan Ning Rongrong cantik. Bagaimanapun juga mereka baru berusia sekitar 12 tahun, dan dibandingkan dengan wanita muda yang sudah berkembang sempurna, tampak lebih muda dan lebih dewasa. Tetapi bagi Fatih gadis remaja, gadis yang sedikit lebih dewasa ini jelas memiliki daya tarik yang lebih besar, menambahkan api jahatnya. Secara alami kedua matanya bersinar, dengan tegas mengawasi yang lain terus-menerus. Dai Mubai mengerutkan bibirnya, hanya Akademi Sinar Matahari Biru kecil, tidak lebih. Memamerkan kentut mereka. Apakah itu Fatih atau Dai Mubai? Tidak ada yang dengan sengaja menurunkan suara mereka. Kekuatan pendengaran guru jiwa secara alami sedikit lebih baik daripada orang biasa.
Dan meskipun di dalam ruang makan agak berisik, di antara 8 orang itu, pria parubaya itu masih mengarahkan pandangannya ke arah mereka. Alisnya berkerut perlahan. Saat dia melihat di meja Akademi Shrek hanyalah sekelompok anak-anak, ekspresinya segera menjadi lebih tidak sedap dipandang. Oscar yang duduk di sebelah Tang San, sambil tertawa pelan berkata, ada pertunjukan yang bagus untuk dilihat. Tang San yang agak bingung menatapnya, pertunjukan yang bagus apa? Oscar berkata dengan suara rendah, ini juga bagian dari kultivasi kami. Dean Flander berkata, Spirit Masters yang tidak berani menimbulkan masalah bukanlah Spirit Masters yang baik. Tang San tidak bisa menahan senyum. Kuat Dean kita yang ditambahkan bisa membentuk pepatah yang mengerikan. Melihat usia mereka, Akademi Sinar Matahari Biru ini seharusnya merupakan Akademi Master Jiwa tingkat lanjut. Sekarang Blue Sun Sine 8 di sana sudah duduk, dipisahkan dari Shrek oleh 2 meja. Dari sudut matanya Tang San melihat dengan jelas seorang pria parubaya Spirit Master bergumam di telinga seorang pemuda. Dengan sangat cepat, itu pemuda bangkit dari kursinya, dan menghadapi kelompok Tang San berjalan menuju meja mereka. Sesuai dengan rute berjalannya, tepatnya menuju Dai Mubai. Mata jahat Dai Mubai menunjukkan sedikit penghinaan. Tang San melihat, dia secara alami tidak akan tahu, tetapi bahkan menghadapinya secara langsung dia tidak melihat ke arah rekannya. Saat ini, pelayan tersebut kebetulan menyajikan hidangan pertama di meja mereka. Pemuda Blue Sun Sine Academy tiba-tiba mempercepat langkahnya, di tengah jeritan ketakutan pelayan, cukup untuk menabrak tubuh pelayan itu, pada saat hidangan itu turun ke arah Dai Mubai dari atas. Jangan buang-buang makanan. Tang San berbicara dengan acuh tak acuh, tangan kiri terulur seperti kilat, menstabilkan tubuh pelayan, tangan kanan terulur, tepat untuk menangkap piring, menggunakan energi controlling crane cacing dragon, dengan teralihkan menyerap hidangan tanpa memercik sedikit, seringan bulu melepaskan piring di atas meja. Di saat yang sama, tangan kirinya telah menarik pelayan itu ke samping. Pemuda Blue Sun Sine Academy menatap kosong sejenak, karena pelayan menghalangi pandangannya, dia tidak melihat dengan jelas gerakan Tang San. Namun, wajahnya dengan sangat cepat menunjukkan senyuman licik, aku benar-benar malu. Mengatakan demikian, dia masih berjalan ke depan. Terlihat seperti dia harus melewati sisi Dai Mubai, tapi satu kaki dengan tenang menyapu, langsung menendang kaki kursi Dai Mubai. Itu hanya kursi kayu biasa. Itu saja, ketika ditendang, kaki kursi akan patah, dan Dai Mubai tentu saja tidak bisa duduk dengan stabil. Tetapi gerakan kaki pemuda itu juga sangat tertutup, tubuh bagian atasnya tidak bergerak. Jika tidak memperhatikan secara khusus, seseorang pada dasarnya tidak akan dapat melihat gerakannya. Di saat yang sama saat pemuda itu menendang, Dai Mubai bertindak. Apakah harimau memiliki temperamen yang baik? Jawabannya tentu saja tidak. Beberapa hari terakhir ini menahan amarah yang tidak sedikit dari Juzhu King, hati Dai Mubai telah lama menahan amarah. Dihadapkan dengan provokasi pihak lain, bagaimana dia bisa membiarkan peluang semacam ini berlalu begitu saja? Dengan suara peng yang teredam, pemuda Blue Sun Sine hanya merasa kakinya seperti menendang panel besi. Seluruh betisnya gemetar dan mati rasa. Segera menyusul, Dai Mubai sudah menampar keluar. Kulit pemuda itu turun drastis, mengangkat kedua tangannya ingin menahan tangan Dai Mubai, tapi siapa yang bisa menyangka bahwa tangannya akan terguncang oleh kekuatan roh tambahan di telapak tangan Dai Mubai, dan satu telapak tangan itu masih menampar perutnya dengan kuat. Pemuda itu terhitung bertubuh besar, tapi dari serangan telapak tangan Dai Mubai, seluruh tubuhnya membungkuk ke belakang, terlempar terbang seperti orang-orangan sawah tanpa bobot, berturut-turut merobohkan 2 meja, terbang menuju kelompok Blue Sun Sine Academy. Pria parubaya Blue Sun Sine Academy dengan tergesa-gesa berdiri, mengangkat kedua tangan, meraih bahu pemuda itu dan menangkapnya. Kulit pemuda itu pucat, dengan suara muntah-muntah, mengeluarkan seteguk darah, seluruh tubuhnya menjadi lesu. Dai Mubai menegakkan tubuh, dengan gerakan telapak tangan sebelumnya yang meregangkan pinggangnya. Saya benar-benar malu, itu kecelakaan. Warna asli mata jahat macan putih menunjukkan, di wajahnya adalah penghinaan dan penghinaan, mengenakan agresivitas yang intens. Jangankan orang asing, meskipun orang-orang yang melihatnya merasa agak berisiko dipukuli. Pada keributan di dalam ruang makan, para pengunjung di dekat 2 meja Akademi Shrek dan Akademi Sinar Matahari Biru dengan tergesa-gesa menyingkir, untuk menghindari bencana pada kolam ikan, tetapi mayoritas orang tidak segera meninggalkan ruang makan, bukannya melihat pemandangan dengan penuh semangat. Orang harus tahu, biasanya ingin melihat konfrontasi antara Spirit Master. Seseorang harus pergi ke Great Spirit Arena, tapi itu sangat mahal. Sekarang mereka bisa menonton dengan bebas, orang biasa secara alami akan bersemangat pada roh. Apalagi di tempat ini, di mana Spirit Masters terus-menerus muncul. Bagaimana mungkin kelompok Blue Sun Sine Academy masih menahannya?
6 orang berseragam akademi yang tersisa berdiri, menatap ke arah meja akademi Shrek. Ingin bergegas, mereka dihentikan oleh pria parubaya itu. Pria parubaya itu terus membantu pemuda itu untuk duduk di kursi. Dengan wajah tenang berteriak kepada Dai Mubai, "Akademi mana yang kalian anak-anak?" Cahaya berkedip di mata jahat pupil ganda Dai Mubai, menginterogasi. "Anda tidak pantas mendapatkannya." Berbicara, dia kembali duduk di kursinya. Gerakan lemaknya sangat cepat, terutama saat makan sesuatu. Sekarang dia sudah mulai, sambil makan masih berkata, rasanya oke, cuma kurang panas. Makanan yang lumayan." Wajah guru Blue Sun Sine Academy itu sudah pucat karena marah. "Baiklah, anak nakal sombong, instruksikan mereka untukku." Para siswa Blue Sun Sine Academy bergerak segera setelah kata-katanya. Selain yang dilukai oleh Dai Mubai dan siswi, 5 lainnya segera bergegas menuju meja kelompok Tang San. Sebuah perkelahian? Saya suka itu. Xiao Wu dengan bersemangat melompat dari kursinya, tanpa ragu sedikit pun akan menemui mereka. Xiao Wu telah bertindak, jadi tentu saja Tang San tidak akan berdiam diri. Juga berdiri, kedua matanya sudah ditutupi oleh lapisan ungu samar.